Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dua Elivia dari program studi akuntansi sektor publik kelas 2B. Pada video kali ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Baiklah, yang pertama, pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, A. Objek keuangan negara. Objek keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak, bea, cukai, dan penerimaan lainnya. Kewajiban negara untuk membiayai pelayanan publik, seluruh penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain. B. Subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak yang mengelola keuangan negara, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga negara, BUMN atau BUMD, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. C. Proses terbukanya keuangan negara. Perencanaan anggaran, penyusunan RAPBN atau RAPBD, pembahasan dan pengesahan oleh DPR atau DPRD, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pemeriksaan, pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. D. Tujuan keuangan negara membiayai penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, mewujudkan pembangunan nasional. Yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak dan penerimaan lainnya, kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan umum, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, kekayaan negara atau daerah. Yang keempat, jelaskan dari memberikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, penerimaan negara, semua uang yang masuk ke kas negara, contoh pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea, cukai, penerimaan SDA, minyak dan gas. Yang kedua, ada pengeluaran negara, semua uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintah, contoh gaji pegawai negeri, pembangunan jalan dan jembatan, bantuan sosial, dan biaya pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ada pembiayaan negara transaksi untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya, pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi negara, pembayaran cicilan utang. Nomor 5, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Bidang keuangan negara, perpajakan, contoh pemungutan PPh dan PPN. Penganggaran, contoh penyusunan APBN atau APBD. Perbendaharaan negara, contoh pengelolaan kas negara. Pemeriksaan keuangan, audit oleh BPK. Pengelolaan utang negara, contoh penerbitan surat utang negara. Pengelolaan aset negara, contohnya pengelolaan tanah dan gedung milik pemerintah. Selanjutnya, nomor 6, pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan alur pembagian kekuasaan. Pihak-pihaknya ada Presiden, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, ada Menteri Keuangan, pengelolaan fiskal dan bendahara umum negara. Selanjutnya ada menteri atau pimpinan lembaga sebagai penggunaan anggaran. Selanjutnya ada gubernur atau bupati atau wali kota sebagai pengelolaan keuangan daerah. Pembagian kekuasaan yaitu Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, kuasa penggunaan anggaran atau KPA, pelaksanaan kegiatan atau bendahara. Selanjutnya nomor 7, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 penetapan Perpu menjadi undang-undang terkait kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter bertujuan mengendalikan inflasi,
menjaga kestabilan rupiah, menjaga kestabilan ekonomi nasional. Selanjutnya nomor 8, bagian hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada presiden, yang kedua ada menteri keuangan, yang ketiga ada menteri atau pimpinan lembaga, yang keempat ada kuasa penggunaan anggaran, yang keempat ada bendahara atau pelaksanaan kegiatan di daerah, ada kepala daerah, ada sekretaris daerah, ada SKPD, ada bendahara daerah. Selanjutnya nomor 9, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, berorientasi hasil. Ciri-cirinya, penganggaran berbasis kinerja, adanya transparansi publik, pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi informasi, dan good governance. Tujuan, mengurangi korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian dari jawaban saya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.